Selamat datang di episode pertama podcast ASN Muda yang berbicara. Pada malam hari ini kita akan membahas masalah-masalah intrik di lingkungan pegawai negeri sipil dan oknum-oknum yang ada pelanggaran. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Dwiko, ada Bapak Yanuar Raka, ada Ibu Laili, ada Bapak Michael Sinar. Mungkin kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, saya membawakan satu berita pada hari ini. Yaitu, tolong, beritanya ditampilkan terlebih dulu. Nah, ini, dari Detik News. PNS aniaya pedagang martabak di Lampung. Ini 4 hal diketahui. Oke, teman-teman yang belum tahu akan saya jelaskan. Jadi PNS ini adalah PNS yang berasal dari Kota Lampung. Lalu ini sepertinya kejadiannya itu di sore hari, teman-teman. Ini ada jamnya di pojok kiri atas itu jam 17.33.29. Ini adalah jam-jam pulang kerja PNS. Lalu kronologi yang bisa saya tangkap dari kejadian ini adalah ada PNS ini bapak-bapak baju coklat sedang mencengkewingkra. Apa ya mencengkewingkra ini bahasa Indonesia aja adalah menantang seorang pedagang martabak di pinggir jalan. Kenapa orang jual martabak itu ditantang oleh oknum PNS tersebut? Katanya oknum PNS tersebut tidak terima karena mobilnya disuruh mindahin sama tukang martabak. Mungkin PNS itu mengira bahwa martabak itu adalah martabak drive-thru. Padahal bukan. Coba saya kali ini akan menanyakan bagaimana pendapat teman-teman saya, Bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada podcast malam hari ini. Kita mulai dari Bapak Yanuar terlebih dahulu. Silakan Bapak Yanuar. Pendapatnya bagaimana? Oke, terima kasih Bapak Niko. Jadi baru-baru ini emang ada berita yaitu PNS aniaya pedagang martabak di Lampung. Nah, si PNS ini, oknum PNS ini katanya memukul pedagang martabak itu dengan alasan si pedagang martabaknya itu menyuruh oknum ASN ini untuk memindahkan mobilnya. Menurut saya itu seharusnya sebagai seorang ASN, Bapak ini menunjukkan perilaku integritas, ketauladan sikap, moral, dan berperilaku baik dalam masyarakat. Jadi, menurut saya Bapak ini tidak pantas. Mungkin ya seperti itu menurut saya, Bapak Niko. Ya, terima kasih Bapak Yanuar. Saya juga menambahkan ya, maksudnya mungkin maksud dari penjual martabak itu juga baik loh. Kan kalau ada mobil di sampingnya atau di depannya lapak kan akhirnya yang kelihatan kan bukan jual martabak, tapi jual mobil. Nah, nanti takutnya itu masyarakat salah paham. Wah, ini jual mobil Bapak ini ternyata sekarang. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Cukup baik, Bapak Yanuar, terima kasih. Sama-sama Lalu Bapak Niko, selanjutnya sama-sama. saya ingin bertanya kepada Bapak Dwiko. Bagaimana Pak pendapatnya? Atau mungkin Bapak Dwiko pernah mendapatkan pengalaman serupa atau yang hampir sama saja lah tentang kejadian. Kalau menurut saya ini adalah kejadian yang sok-sokan kan. Saya PNS, Bapak tolong pindahkan mobilnya. Tidak mau, saya PNS pindahkan sendiri ya itu. Apakah Bapak pernah mengalami kejadian seperti itu? Silakan Bapak. Ke saya sendiri sih secara langsung gitu ya. Saya itu belum pernah, alhamdulillah. Dan menurut saya ini, saya bahas ini dulu ya. Di Ya, PNS boleh. ini, Pak PNS Martabak ini kan ASN ya, aparatur sipil negara. Yaitu mempunyai tugas untuk melayani. Tapi kok malah menyakiti. Nah, dari situ sangat tidak mencerminkan ASN yang baik. Jadi saya sangat kecewa dengan Bapak ini. Saya setuju dengan Bapak Dewo.
Iya, Pak. Saya juga setuju. Ini katanya orang-orang juga ini adalah PNS dari Kementerian Kesehatan. Maksud saya gini, kalau mau cari pasien nggak perlu mukul orang dong. Kan pasien bisa orang-orang sakit kan banyak gitu loh maksudku. Kalau ingin melayani orang itu nggak usah cari pasien. Jadi biarkan pasien itu datang sendiri. Ada tambahan lagi Pak Dwiko? Mungkin cukup itu dulu Pak Niko. Mungkin bisa Oke. ditambahkan dari Pak Iya, Mike. ya. Monggo Pak Michael. Ini mungkin Pak Michael ini orang mana kalau boleh saya tahu ini? Monggo Pak Michael. Halo Pak Michael. Mungkin bisa di Baik, terima kasih ah, untuk waktu yang diberikan. Menurut saya soal kasus PNS aniaya orang udah bukan rahasia umum lagi gitu kan. Cuman ya menurut saya itu kejadian itu sangat disayangkan juga kan karena harusnya kan kalau udah dikasih tahu untuk pindahin mobil ya jangan marah-marah gitu lah, asalkan dengan apa ya dengan udah terima aja kalau mobilnya disuruh pindah, jangan kayak marah-marah gitu nggak terima kan, karena kan cuma pindah yang berapa meter doang, nggak penting kan nggak merugikan yang lainnya. Mungkin itu aja dari saya, sekian, terima kasih. ya sama-sama Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin yang terakhir dari sudut pandang wanita, kita kan cowok-cowok nih, yang memukul kebetulan juga cowok. Kita ingin tahu reaksi dari dari istri penjual martabak. Silakan Ibu Laili, ini narasumber dari Ibu Laili. Tuh, Halo. ulala. Wah, kita sepertinya terputus dari Ibu Laili. Apakah bisa ini Ibu Laili disambungkan kembali teman-teman? Atau kita akan menunggu Ibu Laili dulu bergabung? Oke, sebelum itu Nah, Ibu ini Laili Ya, apakah sudah 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 muncul juga. Bu bergabung? Lala. Sudah bergabung. Halo Ibu Laili, selamat malam. ASN muda yang bersuara, monggo Ibu. Mungkin Ibu akan menjelaskan sebagai korban ya dari istri si penjual martabak tersebut. Bagaimana Ibu kronologi awalnya? Apakah ada yang bisa ditambahkan dari kejadian ini tadi? Mungkin. Silakan Ibu. Mungkin Ibu ini masih berkendala sinyal ya teman-teman. Oh iya Pak Niko, saya dengar juga Ya, katanya oknum ini sudah diberi sanksi oleh inspektorat terkait. Begitu Pak ya. Niko. Berarti ya memang karena kita ini adalah pegawai yang bekerja di institusi pemerintahan, kita juga beda dari pegawai-pegawai yang lainnya. Kita juga memiliki kode etik yang harus selalu kita jaga. Entah itu tentang sikap, ramah tamah, walaupun itu sebenarnya misal bukan kita yang melakukan, misal anak-anak kita yang melakukan pamer harta atau memamerkan Rubicon, Harley Davidson, memukul anak ansor dan banser, tetap kita akan mengenai imbasnya karena itu adalah hasil didikan dari kita. Jadi ya mungkin saya sendiri akan mengingatkan teman-teman ASN yang lain untuk bisa menjaga akhlak, sikap, dan perilaku karena kita ini bekerja untuk pemerintahan, kita di sini digaji oleh rakyat dan kita juga harus menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan dan seharusnya kita berikan kepada rakyat. Mungkin Ibu Aili sudah bisa tersambung Ibu. Iya, Pak, mohon izin. Ini mungkin terkendala video ya, Pak, agak putus-putus, tapi saya apakah terdengar? Iya terdengar. Gimana Ya, kondisi terdengar Bapak Bu. setelah dipukul sama oknum PNS? Apakah sudah agak mendingan Bu? Alhamdulillah sudah masuk rumah sakit kebetulan, dan sekarang juga sudah masa pemulihan. Oh ya, alhamdulillah. Bagaimana Bu menanggapi situasi seperti ini? Mungkin ini akan menjadi polemik bagi Ibu sendiri yang akan trauma berjualan di pinggir jalan atau seperti apa Ibu? Silakan.
Oke, baik. Kalau bagi saya itu, ya karena kita sebagai ASN gitu ya, yang hendaknya tuh bisa memahami nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, seperti itu. Ya, terkhususnya walaupun sedangkan dalam keadaan kita tuh tidak sedang baik-baik saja. Dan kita juga sebagai insan atau makhluk sosial tuh biasanya hendaknya berpikir panjang dalam setiap tindakan tuh yang kita ambil itu benar atau salah seperti itu. Jadi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kan zaman sekarang itu media sosial itu sangat berpengaruh penting gitu ya. Dan kita tuh sebagai makhluk insan tuh yang memang harus berperilaku tuh yang baik agar bisa mencerminkan nilai-nilai sosial yang baik pada masyarakat. Begitu Betul Pak Niko. sekali. Betul sekali. Saya setuju karena memang Saya juga sosial setuju Pak media Eko. sekarang ini sangat bahaya sekali teman-teman. Kita sebagai insan pemerintahan, aparatur sipil negara, kita juga harus berhati-hati karena sekarang masyarakat ini sedikit-sedikit viralkan. Makanya dari itu agar tidak menimbulkan tidak menimbulkan kefitnahan. Misal kita ada pelayanan yang kurang baik lalu kita diviralkan padahal kejadiannya tidak seperti itu. Marilah kita sama-sama menjaga agar tidak kejadian untuk kedua kali atau ketiga kali yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan untuk pesan-pesan kepada teman-teman ASN muda yang saat ini sedang menjalani masa CPNS untuk menjaga sikap atau apapun, silakan. Ya, kalau dari saya Pak Niko kepada teman-teman sebagai ASN baru ya tentunya, kita seharusnya bisa menjaga sikap, lalu menunjukkan integritas. Buatlah image kita itu sebagai ASN itu baik di mata masyarakat, karena kita untuk masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Niko untuk teman-teman. Oke, terima kasih Pak Januar, terima kasih waktunya Pak Dwiko, Pak Michael, dan Ibu Laili sebagai istri dari sang pedagang tersebut. Oke, kita kembali ke episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih spektakuler dan kasus-kasus yang lebih heboh. Saya Niko Melvin selaku host dari ASN Muda Podcast.